Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Fatan Wijaya. Saya di sini selaku moderator dan anggota kelompok dari presentase model perkembangan terdistribusi yang disusun oleh kelompok Ganteng. Next. Boleh? Next, Asep. Oke, anggota kelompoknya di sini ada Asep Rohmat. Halo Asep. Halo, halo. Oke. Dan di sini ada saya sendiri, lalu ada Bentar Bantara Kamil. Oh, itu dia. Dan selanjutnya ada Dava Putra Rusnadi. Dan selanjutnya ada Rido Saputra. Oke, next. Nah, pendahuluan ini akan dibacakan oleh siapa? Yang pertama? Dava. Oke. Oke, ubur-ubur ikan lele. Makasih Bagus, Le. Nah, jadi di sini saya ada Aman. Putra Rusnadi. Di sini saya akan membacakan pendahuluan ya. Jadi materi ini termasuk ke dalam model sistem terdistribusi. Nah, jadi pada pendahuluan ini sistem terdistribusi ini merupakan kumpulan komputer yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, jadi pada model sistem terdistribusi ini intinya kalian memiliki komputer gitu ya, sebuah kumpulan komputer. Nah, jadi komputer tersebut itu berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi intinya begitu ya. Nah, lalu di sini ada poin yang kedua. Jadi model perkembangan terdistribusi ini menjelaskan bagaimana sistem ini berevolusi dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya di sini model perkembangan terdistribusi ini bergerak secara dinamis di mana misalnya dari yang asalnya model dari 1.0, nah hingga sekarang terus globalisasi maju ya. Jadi akhirnya kita berada pada titik 5.0. Nah, contohnya begitu. Di mana teknologi-teknologi ini menjadi semakin canggih. Nah, lalu poin yang ketiga di sini ada fokus pada efisiensi, skalabilitas, keandalan dan fleksibilitas. Jadi model sistem terdistribusi ini memfokuskan pada efisiensi, kecepatan waktu, jadi tepat waktunya ya, dan skalabilitas, di mana skala itu bergerak secara konstan. Nah, lalu keandalan, jadi sistem terdistribusi ini bergerak secara andal. Jadi, siapapun yang menggunakan model sistem terdistribusi ini, dia dapat diandalkan. Nah, lalu di sini ada fleksibilitas. Jadi, fleksibilitas di sini maksudnya model sistem terdistribusi ini bergerak secara fleksibel, di mana kan kita tahu sendiri perkembangan industri dan perkembangan teknologi semakin cepat. Nah, jadi intinya bergerak secara fleksibel. Lanjut di sini ada slide 2, di mana slide 2 ini ada tujuan pembahasan. Setelah kita berputar di slide pertama, nah kita harus mengetahui dong tujuan saya dan teman-teman rekan semua di sini mematerikan PowerPoint di sini untuk apa? Nah, jadi yang pertama di sini ada memahami konsep model terdistribusi. Nah, jadi jika teman-teman percuma nih, cuman hanya membaca poin di mana powernya tidak ada, nah maka itu percuma. Jadi sebelum teman-teman memahami judul dari model perkembangan terdistribusi, nah teman-teman harus mengerti dulu konsep model terdistribusi itu bagaimana. Nah, lalu yang kedua di sini ada mengetahui perkembangan arsitektur dari masa ke masa. Nah, yang ketiga ada menjelaskan keunggulan dan tantangan tiap model. Nah, jadi model terdistribusi ini menjelaskan setiap tantangan tiap model. Nah, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya, maksudnya model-model seperti apa. Nah, lalu yang terakhir di sini ada memberikan gambaran arah masa depan sistem terdistribusi. Nah, jadi sistem terdistribusi ini bergerak secara dari awal ya, di mana titik A misal sampai titik Z ini di mana titik A misalnya masa lalu dan titik Z ini masa depan. Nah, jadi dari masa lalu bergerak dia ke masa depan. Nah, jadi bergeraknya juga secara terarah gitu, tidak acak-acak, tidak belok kemana-mana gitu. Nah, mungkin cukup sekiannya dari saya. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya, di mana itu slide 5 dan slide 6. Kepada rekan saya selanjutnya, dipersilahkan. Oke, di slide 5 dan 6 ini adalah slide bagian saya. Di sini ada model awal, yaitu
centralized, di mana semua komputasi terpusat pada satu komputer utama. Kelemahannya adalah bottleneck, tidak tahan gangguan, kurang fleksibel. Selanjutnya ada client server. Pengguna meminta layanan ke server. Contoh, aplikasi web tradisional. Boleh? Next. Oke, di sini ada model peer-to-peer. Tidak ada server pusat, semua node adalah klien sekaligus server. Kelebihan, skalabilitas tinggi, tahan gangguan. Kekurangannya adalah keamanan lebih rumit dan sulit dikontrol. Contohnya adalah torrent, blockchain, dan VoIP. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, bagus. Sebelumnya, saya adalah Asep Rohmat. Saya akan menjelaskan model cluster dan grid. Cluster computing adalah banyaknya komputer lokal bekerja seperti satu kesatuan. Contohnya digunakan untuk komputasi berat. Contohnya seperti untuk simulasi cuaca, perhitungan ilmiah, atau rendering suatu animasi. Selanjutnya, grid computing. Itu menghubungkan sumber daya di lokasi yang berbeda. Grid computing ini fleksibel, bisa memanfaatkan komputer yang idle, dan cocok untuk riset ilmiah dan simulasi besar. Oke, selanjutnya, model cloud computing. Infrastruktur berbasis internet, jadi layanan seperti IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, dan SaaS, Software as a Service. Kelebihan dari model cloud computing ini yaitu fleksibel, efisien dalam biaya, dan aksesnya global. Contohnya seperti adalah perusahaan AWS, Google Cloud, Azure, dan Oracle. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek. Oke, untuk di slide bagian saya ini kita akan mencoba memahami dua konsep kunci dalam komputasi modern, yaitu edge dan fog computing ya. Pertama-tama, edge computing ini adalah model di mana pemrosesan data dilakukan sedekat mungkin dengan sumber datanya, seperti perangkat IoT. Nah, jadi untuk contohnya, bayangkan bila sebuah kamera keamanan yang bisa langsung menganalisis video tanpa harus mengirim semua rekamannya ke pusat data terlebih dahulu. Kemudian, fog computing bertindak sebagai lapisan tambahan atau suatu bridge atau jembatan antara perangkat, edge, dan cloud pusat. Fog mengumpulkan dan memproses data dari berbagai perangkat edge sebelum akhirnya dikirim ke cloud. Tujuan utamanya dari kedua model ini adalah untuk mengurangi latency atau waktu tunda dan meningkatkan respons sistem secara real time. Ini sangat krusial untuk aplikasi seperti Smart City yang mengelola lalu lintas secara dinamis, atau mobil otomatis yang harus membuat keputusan dalam sekian detik di jalan raya ketika mereka jalan. Lalu slide selanjutnya. Oke, dari slide ini kita bisa mengalihkan ke pengurusan dari cloud yang terpusat ke jaringan yang terdistribusi seperti ini. Itu membawa serangkaian. Jadi, oke. Itu untuk yang tadi ya, maksudnya tadi ketinggalan. Untuk slide kedua, tantangan pertama dan paling utama adalah keamanan dan privasi data. Dengan banyaknya titik pemrosesan atau node, potensi serangan cyber menjadi lebih luas. Melindungi data di ribuan perangkat edge jauh lebih kompleks daripada mengamankan satu pusat data. Lalu kedua, ada tantangan sinkronisasi antar node. Memastikan semua perangkat dan server fog memiliki data dan aturan yang sama dan terkini, itu adalah hal yang sangat menantang ya teman-teman. Lalu kompleksitas pengelolaan jaringan, seperti mengelola, memantau, dan memelihara ribuan node yang tersebar secara geografis, jelas lebih rumit ya teman-teman dibandingkan mengelola infrastruktur yang terpusat atau satu. Dan untuk yang terakhir, reliability dan toleransi kesalahan. Untuk sistem ini,
Jadi harus dirancang untuk tetap berjalan bahkan jika beberapa perangkat edge atau node fork mengalami kegagalan. Dan untuk ini di konsep ini ketahanan adalah kunci ya, atau resilient. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Sekian presentasi dari kita, kelompok gantengnya tadi. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, kata maupun kalimat. Terima kasih dari saya dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan